substantially ahead of our time projections, but whatever the time is. Ada satu hal penting yang harus kita ketahui tentang Board Office atau BOP ini. Bukanlah sebuah institusi internasional yang serius. Organisasi ini hanyalah sebuah kehendak Donald Trump untuk bertindak secara independen di panggung dunia, sambil mendorong negara lain untuk menyetorkan uang ke dalam lembaga yang terlihat sah, padahal sebenarnya tidak. See the Board of Peace in this context. This is not a serious international institution. Ya teman-teman, video ini saya buat untuk memahami sedikit lebih jauh tentang Board Office. Dan disclaimer, video ini saya buat dari pemahaman saya yang saya dapatkan setelah menonton podcast Pak Gita Wirawan dengan seorang profesor hubungan internasional, John Mercimer. Lalu saya juga sedikit menggabungkan dalam perspektif ekonomi Bang Ferry Irwandi. Mau bahas konten ini dari pisau bedah ekonomi, bidang yang secara keilmuan formal gue tekuni. Begitu juga pandangan Samsi Ali, seorang imam di Islamic Center of New York. Yang pasti teman-teman ketahui bahwa saya bukan seorang pakar geopolitik, apalagi ahli dalam soal diplomasi. Saya hanyalah seorang pembelajar yang suka berbagi perspektif. Dan jika dirasa apa yang saya tangkap berbeda dengan apa yang teman-teman tangkap, maka setelah menonton video ini, mari kita diskusikan di kolom komentar. Let's start. Awalnya BOP dibentuk dengan tujuan menyelesaikan konflik di Gaza, tapi Trump pada akhirnya dia punya pandangan lain, menjadikan BOP sebagai sebuah institusi universal yang ia impikan untuk menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa demikian ya? Karena Trump adalah seorang unilateralis. Trump is a unilateralist. Sederhananya, Trump ingin selalu bertindak sepihak. Mirip sama presiden siapa ya? Seorang Trump membenci sebuah institusi multilateral yang memungkinkan semua keputusan atas hukum berdasarkan keputusan bersama. Seperti PBB yang punya banyak aturan dan hukum internasional. Bagi seorang unilateralis, hukum itu penghalang dan Trump tidak menginginkan itu. Ia tidak ingin diikat. Maka pada akhirnya ia mencoba menciptakan hukum dan institusinya sendiri. Itulah yang kita sebut dengan Board of Peace. Makanya BOP bukanlah sebuah institusi internasional yang sebenarnya. Itu hanyalah panggung pribadi di mana seorang Trump mencoba mengendalikan semuanya, dan kita juga lihat kan dia pula dengan sendirinya menentukan siapa yang boleh jadi anggota dan siapa yang boleh jadi anggota permanen. Lucunya adalah ini terlihat seperti Dewan Keamanan PBB, tapi anggotanya cuma satu orang, yaitu Presiden Amerika Serikat yang punya hak atas segala keputusan. Lebih mengerikannya adalah John Zimmer menyebut bahwa BOP ini dipilih oleh pihak-pihak yang punya keterkaitan dengan kelompok Zionis. Jadi tujuannya bukan lagi perdamaian, tapi dominasi. Sekarang kita coba hubungkan dengan perspektif ekonomi Bang Ferry. Mengapa seorang Trump begitu semangat mendorong BOP yang ia kendalikan sendiri? Jawabannya tentu saja profit. Penderitaan yang sekarang dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia ini datang dari dua mesin uang Trump yang saat ini bekerja dalam perang, yaitu industri LNG dan senjata. Ada dua mesin raksasa di sini, yaitu senjata dan LNG. Saat dunia sedang tegang, maka Amerika mendapat keuntungan dari perusahaan-perusahaan senjata mereka. Dan saat jalur gas Rusia ke Eropa terputus atau Selat Hormuz di Iran terganggu, dunia pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain membeli LNG dari Amerika dengan harga yang berkali-kali lipat. Itulah yang kemudian Bang Ferry sebut BOP, Buy Our Product. Trump mendorong negara-negara untuk bergabung, menciptakan ketakutan dan ancaman, lalu pada akhirnya menyetorkan uang mereka untuk membeli senjata, energi, dan keamanan yang semu. Lalu di manakah posisi negara kita tercinta? Sekarang, seperti teman-teman ketahui, kita sudah satu grup dengan mereka, termasuk satu grup dengan Netanyahu. Meski ada kecaman dari berbagai pihak, tapi sebelum itu teman-teman, izinkan saya untuk mengapresiasi setiap langkah yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Mengapresiasi setiap langkah yang penyelenggara lakukan, melihat celah dan kesempatan untuk memperjuangkan kemerdekaan terhadap sesama manusia kita di Palestina. Semoga saja ya
Tapi saya ingin mencoba membedah pemikiran Ustadz Samsi Ali. Beliau berpendangan bahwa jangan pernah bermimpi mendapatkan kemerdekaan Palestina dari kebaikan hati Amerika, apalagi di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ingat bahwa seorang Trump lah yang juga mencaplok dan ngaku-ngaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan ia pula yang memindahkan kedutaan ke sana. BOP ini beresiko menjadi kendaraan untuk membujuk atau bahkan memaksa negara-negara Muslim menandatangani Abraham Accords yang mengakui Israel tanpa adanya niat nyata bagi kemerdekaan Palestina. Dan BOP juga berpotensi melancarkan dua ambisi sekaligus, ambisi Netanyahu untuk Israel Raya dan ambisi Trump di bidang properti dan konstruksi. Gaza ingin diubah menjadi Riviera of the Middle East oleh pebisnis Zionis seperti Jared Kushner, tanpa melibatkan rakyat Palestina sama sekali. Jahat bukan? Jadi apakah bergabung dengan BOP adalah solusi satu-satunya? Sebagai bangsa yang katanya selalu memegang prinsip bebas aktif, anak muda seperti saya hanya bisa mengatakan tak patut waspada. Tapi memang apakah BOP benar-benar jalan satu-satunya? Saya pikir juga tidak. Alternatif lain itu ada. Kekuatan umat melalui OKI dan aliansi negara-negara yang mulai muak untuk standar ganda global. Saya kira penyelenggara negara juga harus melihat kesempatan itu. Karena kita berpikir seolah tidak ada cara lain selain BOP. Enggak juga. Ini bukan satu-satunya cara loh. Contoh, tahun 55 kita mengadakan KTT. Dasar Sila Bandung. Yang itu memperjuangkan Palestina kan. Kenapa kita tidak buat itu lagi? Ini momennya loh. Indonesia sedang ditunggu-tunggu oleh dunia untuk tampil lagi seperti masa lalu. Kenapa kita malah ikut penjahat Trump ini? Itu mengkerdilkan cita-cita besar bangsa kita yang dari awal sudah menanamkan tadi itu dalam inisiator. Saya tahu penyelenggara negara kita juga punya kalkulasi. Bahkan Presiden pun mengatakan akan siap mundur ketika BOP tidak melahirkan keberpihakan terhadap kemerdekaan Palestina. Namun sampai kapan ini terus-terusan? Takut terlalu bestian. Teman-teman pasti tahu lah ya, bahwa kepentingan politik luar negeri itu sangat kental sekali dengan kepentingan ekonomi. Kita mungkin boleh saja bergabung dengan dewan manapun, tapi jangan sampai kita kehilangan izzah, kehilangan jati diri bangsa. Tapi menurut teman-teman gimana? Apakah bergabungnya Indonesia dengan BOP adalah tepat dalam tanda kutip masuk ke dalam sistem sebagai strategi, atau justru ini adalah jebakan? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Sekian, saya Safruddin Jalani, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya.